Saya share screen terlebih dahulu. Mbak Dia mohon Mbak Pia mohon off dulu. Apa sudah terlihat di layar masing-masing? Untuk Sudah, Mbak. Aman. Sudah, Bu Orta. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar Reklamasi 4.0 Integrasi Informasi Teknologi untuk Inventarisasi Tanaman Reklamasi. Yang pada saat ini webinar ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara Fleetnix dan PT Inmira Andalan Teknologi. Jadi untuk webinar kali ini akan disampaikan oleh subject matter expert kita, yaitu Bapak Muhammad Zainuddin. Beliau ini adalah penanggung jawab operasional dari PT Inmira Andalan Teknologi. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai rundown untuk webinar kita hari ini. Yang pertama, kita akan mulai webinar. Tadi kita sudah mulai di pukul 9 lebih 5 menit ya, karena kita juga menunggu beberapa peserta untuk join di Zoom ini. Kemudian nanti akan ada 4 topik yang akan disampaikan oleh Pak Zen. Yang pertama adalah regulasi pelaksanaan reklamasi, kemudian standar keberhasilan reklamasi, tantangan dan hambatan reklamasi, kemudian penerapan teknologi informasi untuk inventarisasi tanaman, dan kami akan menyediakan waktu sekitar 25 menit untuk Bapak dan Ibu bisa melakukan tanya-jawab atau diskusi singkat dengan Pak Zen. Kemudian di akhir kita akan ada sesi penutup seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke webinar kali ini, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, agenda kita berikutnya yaitu saya akan memutarkan sedikit mengenai Fleetnix, yaitu Fleetnix Introduction. Jadi Bapak dan Ibu saat ini sedang mengikuti webinar di salah satu provider pelatihan dan konsultasi, yaitu Fleetnix. Siapakah Fleetnix sebenarnya? Saya putarkan terlebih dahulu. Besok kita bisa bekerja kembali karena upahmu bekerja dengan selamat hari ini. Bekerja dengan selamat hari ini adalah penting karena ingat ada seseorang yang kita cintai menunggumu pulang dengan selamat pada malam hari ini. Kami
kami menciptakan inovasi dan efisiensi di bidang keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan analisa risiko untuk bidang energi terbarukan. Karena kami di Fleetnik memiliki sumber daya, gagasan, ide, wawasan, portofolio, dan inovasi sehingga mewujudkan operasi kerja selamat di industri Anda. Fleetnik dan pemangku kepentingan bermitra bersama untuk menciptakan layanan konsultan dan pelatihan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan serta energi terbarukan yang handal dan tepat guna. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan keselamatan dalam setiap tahap proses pekerjaan. Keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pekerja, staf, manajemen, bahkan pemilik perusahaan. So, bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang menunggu pekerjaan atau yang sudah lulus kuliah atau SMA, silakan ikut pelatihannya yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Jadi bagian besar inovasi kami. Untuk agenda berikutnya yaitu akan ada sedikit pemaparan mengenai Fleetnik Overview yang akan disampaikan oleh salah satu tim marketing kami, yaitu bagian bisnis partner Mbak Fiona. Mbak Fio, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Ya, oke. Kita akan buka di ada aktif ketiga umum, ada kawasan ketiga kontaktor atau SMS, investigasi insiden. Oke, mohon maaf Mbak Fio, saya intervensi dulu ya. Kayaknya suaranya kurang terdengar, jadi mungkin saya saja yang menjelaskan terkait beberapa produk Fleetnik yang sedang saat ini sedang akan running ya. Jadi Fleetnik adalah salah satu perusahaan yang menyediakan mengenai pelatihan dan juga konsultasi di bidang lingkungan, K3, dan energi terbarukan. Nah, saat ini yang ada di slide Bapak dan Ibu, ini adalah produk-produk kami, yaitu pelatihan sertifikasi yang akan segera running di Fleetnik. Salah satunya yaitu ada ahli K3 umum, pengawas SMK 3 kontraktor atau CSMS, kemudian investigasi insiden, ahli ruang terbatas atau confined space, kemudian pengawas operasional pertama atau POP, pengawas operasional madya atau POM, kemudian petugas penanganan bahaya gas H2S, dan yang terakhir ada auditor SMK 3. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, apabila memiliki kendala ataupun membutuhkan solusi terkait dengan permasalahan di bidang LK3 dan energi terbarukan di perusahaan masing-masing, Bapak Ibu silahkan untuk mampir ya ke web kami di www.fleetnik.com atau kunjungi di Instagram kami di @fleetniksafety, dan juga nanti di akhir sesi Bapak dan Ibu bisa melakukan kontak terhadap salah satu customer relation kami untuk bisa menjalin komunikasi dan menanyakan mungkin barangkali ada kebutuhan terkait pelatihan, kemudian konsultasi LK3 dan energi terbarukan. Seperti itu. Oke, next, Mbak. Baik, untuk berikutnya kami akan memutarkan mengenai health and safety induction. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu silakan diperhatikan, karena ini adalah salah satu bentuk
tadi salah satu video treasure kami mengenai safety dalam melakukan webinar untuk pagi hari ini ya, webinar, seminar dan lain sebagainya yang kita harus menggunakan Zoom meeting online untuk proses tersebut seperti itu. Jadi silakan diperhatikan mengenai posisi duduknya, kemudian jarak dengan laptopnya, dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah sinyal WiFi-nya ya Bapak dan Ibu supaya untuk proses webinar ini bisa berjalan secara optimal. Baik, berikutnya saya akan membacakan mengenai tata tertib selama pelatihan berlangsung, yaitu yang pertama adalah peserta wajib mengaktifkan video kamera selama pelatihan ya. Kemudian yang kedua, seluruh peserta pelatihan harap mematikan fungsi mikrofon atau mute mode selama pelatihan berlangsung agar menghindari kebocoran dan tidak mengganggu peserta lainnya dalam menerima materi. Kemudian trainer akan menyiapkan slot tanya jawab atau diskusi dan akan mengaktifkan fungsi mikrofon atau unmute kepada peserta. Dan yang terakhir, pastikan sinyal internet atau WiFi yang digunakan saat ini dalam keadaan baik dan bisa menggunakan media laptop atau PC. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, saya di grup juga sudah men-share ya untuk virtual background yang akan kita gunakan hari ini. Jadi mohon dipergunakan masing-masing. Nanti kita akan ada sesi foto untuk absensi ya, seperti itu. Nah, memasuki untuk agenda pembukaan berikutnya yaitu doa. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan doa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator kita, yaitu beliau adalah Mbak Diah Ayu untuk moderator hari ini. Silakan Mbak Diah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Olga atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Saya izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di webinar 2024. Sebelum dimulai acaranya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayang-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Diah selaku moderator yang akan memimpin acara webinar pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di acara webinar 2024 yang diadakan oleh PT Fleetmix dengan narasumber yaitu Bapak Zainuddin MS dengan tema webinar Reklamasi 4.0, Integrasi Informasi Teknologi untuk Inventarisasi Tanaman Reklamasi. Wow, terlihat sangat kompleks dan juga luar biasa tema pada kali ini. Dan yang pastinya webinar kali ini nanti akan langsung disampaikan orangnya yang pastinya sudah ahli di bidangnya. Jadi sangatlah banyak ilmu yang akan disampaikan kepada kita semua dan pastinya kita semua akan mendapatkan ilmu baru untuk kita gunakan di kemudian hari. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya izin untuk share screen dan untuk menjelaskan profil secara singkat mengenai narasumber pada hari ini. Baik, di sini apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah Mbak Diah. Baik, terima kasih. Jadi untuk narasumber kali ini yaitu yang sudah saya spill tadi, yaitu Bapak Muhammad Zainuddin MS. Beliau merupakan Deputi Technical Service Manager atau penanggung jawab operasional di PT Inmira Jobsite PT BAU. Alamatnya Green Fuel N29 Bandung dan juga Gria Rafika 5 D38 Lahat. Beliau memiliki nomor HP yaitu +6285 955 97757 dengan email zeno@inmira.com. Beliau merupakan lulusan Universitas Pajajaran Bandung, S1 program studi Argoteknologi jurusan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Dan beliau juga sudah sangat banyak pengalamannya, yaitu proyek yang ditangani. Yang pertama ada reklamasi di PT BAU, rehabilitasi sempadan Sungai Kungkilan PT BAU, reklamasi PT Omya Indonesia, pertanian pada lahan pasca tambang PT RBT, rehabilitasi tanah perkebunan tebu PT LPI, dan reklamasi berkelanjutan for good PT RBT. Nah, itu tadi merupakan profil singkat mengenai Bapak Zainuddin. Nah, untuk selanjutnya ini untuk mempersingkat waktu juga, ini kita langsung saja mengundang beliau. Mungkin dari Bapak Zainuddin bisa on mic. Halo Bapak, apakah
sudah terhubung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini sudah banyak sekali Bapak yang sudah menunggu ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin. Nah, ini untuk mempersingkat waktu saja ya Pak, sebelum acaranya dari Bapak bisa memulai materi, di sini saya izin untuk semua peserta untuk on kamera terlebih dahulu, kita foto bersama. Bentar ya Bapak. Di sini saya izin untuk menghitung 1 sampai 3, nanti saya izin untuk mendokumentasikan. Mungkin saya tunggu sedikit lagi semuanya bisa on cam ya. Semuanya. Di dalam Oke, yang belum on cam bisa on cam ya semuanya biar terlihat di absensi nanti. Ayo Bapak dan Ibu silakan dibuka kameranya masing-masing, kita foto bersama untuk absensi. Ya, nah makanya itu kita mulai Sudah Mbak Dia, sudah masuk. Oh ya, baik. Beberapa kendala sinyal kali ya, nggak bisa. Oh ya, ya Mbak. Saya izin untuk menghitung 1 sampai 3, Bapak-bapak semuanya atau Ibu-ibu bisa mempersiapkan ekspresi yang sangat bagus gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dia. Ya, sama-sama. Oke, untuk ini saya kembalikan lagi dengan Bapak Zainuddin. Halo Bapak, apakah masih terhubung? Masih, Mbak. Oke. Jadi gini ya Pak, hari ini nanti tadi yang sudah disampaikan oleh di pembukaan dengan Mbak Orta mengenai apa aja tahapan sesi webinar ini. Nah, jadi ini untuk mempersingkat waktu aja. Di sini saya waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Pak Zainuddin untuk menyampaikan materinya. Nanti mungkin di tengah-tengah materi ada kendala, Bapak bisa menghubungi saya, nanti akan saya bantu untuk kendala tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diah dan rekan-rekan Flatnex lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian, meskipun dalam ruang virtual. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala dan keterbatasan kita dalam saling berbagi ilmu. Mungkin kalau dari saya hanya sharing pengalaman sajalah. Karena saya lihat beberapa rekan-rekan ini rasanya ekspertis juga di bidang reklamasi, dan saya lihat juga mungkin tadi ada Pak Sri Sugiarto sebagai verifikator reklamasi, tentu beliau ilmunya lebih paham daripada saya, sehingga saya di sini hanya sebatas berbagi pengalaman saja terkait dengan apa yang kami kerjakan perihal penggunaan teknologi informasi untuk inventarisasi tanaman pada reklamasi. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kira-kira sudah terlihat kah? Sudah Bapak, sudah terlihat. Ya, baik. Sebelum memasuki kepada materi, izinkan saya untuk menyampaikan profil terkait dengan perusahaan kami terlebih dahulu. Kami merupakan Inmira, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan konsultan terkait dengan rehabilitasi lahan dan perbaikannya, mencakup juga lahan kritis dan juga tentunya lahan kritis di tambang ya. Dalam hal ini berkaitan dengan pekerjaan reklamasi dan pasca tambang, serta juga kami melakukan kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai dan penanaman-penanaman lainnya. Misalnya dikerjakan tentunya fokusnya adalah pada lahan-lahan yang kritis baik di daerah tambang maupun di luar tambang. Keunggulan ini daripada jasa atau produk Inmira adalah tentu untuk memastikan standar keberhasilan ini tercapai, target-target pekerjaan kami tercapai, lalu memiliki added value berupa pemberdayaan masyarakat sekitar.
Jadi memang dalam setiap konsepnya, pada setiap project yang kami kerjakan, kami selalu mengundang masyarakat-masyarakat sekitar untuk bekerja sama melaksanakan perbaikan lahan, sehingga kegiatan yang kami lakukan bukan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga kami berorientasi menjadi mitra masyarakat dan menjadi sahabat alam itu sendiri, sebagaimana core value yang ada di kami, begitu. Oke. Selanjutnya jasa yang kami tawarkan berupa rehabilitasi tambang, lalu juga rehabilitasi daerah sungai, lalu pemantauan lingkungan, lalu juga ada jasa konsultasi lingkungan. Selanjutnya, salah satu produk unggulan kami merupakan biostimulan produk, di mana ini merupakan produk yang kami hasilkan sendiri, kami produksi sendiri berdasarkan riset-riset yang telah kami lakukan. Tentu ini merupakan sebuah produk yang menjawab kebutuhan di dunia tambang, dalam arti di dunia tambang seringkali kekurangan masalah topsoil, ya, sehingga hal itu tentu akan berpengaruh kepada keberhasilan reklamasi itu sendiri. Produk yang kami tawarkan ini merupakan produk yang mampu untuk tetap merehabilitasi lahan, memperbaiki ekosistem dalam tanah tersendiri untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga nilai reklamasinya akan jauh meningkat. Ini merupakan 3 produk unggulan dalam biostimulan, ada San Tanaman, San NBRT, dan San PT. Nah, ini beberapa contoh atau dokumentasi area yang pernah kami lakukan perbaikan menggunakan biostimulan. Ini merupakan area yang dulunya merupakan stockpile marah. Sebelum dan setudahnya fotonya nampak jelas berbeda sekali ya. Dan terlihat pada sebelumnya juga masih terdapat area-area yang belum sepenuhnya tertutupi oleh topsoil. Nah, ini dilakukan penggunaan biostimulan, kita merekayasa tanahnya, sehingga dengan tanah yang marginal tersebut, meskipun soilnya tipis, tapi masih mampu untuk tanaman itu tumbuh dan berkembang di sana. Ini contoh dokumentasi ada lahan stockpile yang kami tanami. Ini dulunya merupakan stockpile dan kondisinya seperti ini, pohon dan LCC-nya juga tumbuh cukup baik di sana. Nah, ini dapat dilihat kondisi daerah perakarannya cukup baik ya, tanah untuk daerah perakarannya. Hal ini mampu untuk menunjang pertumbuhan bagi tanaman. Nah, ini dulunya merupakan output dump. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi pada lahan timah. Jadi bukan hanya kami melakukan kegiatan di batu bara, tapi pernah juga di kegiatan mineral, tambang mineral, salah satunya adalah timah. Seperti yang mana kita ketahui, di sana pasir ya, kebanyakan pasir semua, dan tentunya topsoilnya juga sangat rendah karena dia tercuci dalam proses untuk penambangan timah itu sendiri. Nah, ini kondisi ketika kita penanaman pada usia 5-6 bulan. Nah, ini ada tanaman singkong juga yang kita tanam di sana. Nah, di sana juga kita melakukan pertanian pada lahan bekas tambang timah, dan alhamdulillah hasil pertanian tersebut cukup baik. Begitu. Mungkin itu sepintas terkait dengan Inmira. Nanti barangkali Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa untuk
hubungi saya ataupun ada beberapa rekan-rekan Inmira yang lainnya di sini join, bisa juga menghubungi rekan-rekan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang reklamasi 4.0 sebagaimana yang disampaikan dalam rasanya belum ini ya. Apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Bapak. Ya, baik. Sebagaimana yang tadi disampaikan Mbak Orta dan Mbak Dina, tema kita terkait dengan reklamasi 4.0. 4.0 tentu mengharuskan atau identiknya adalah dengan penerapan teknologi informasi. Dalam materi, dua materi saya akan coba membahas terlebih dahulu tentang frame reklamasi itu seperti apa, mulai daripada regulasi lalu juga standar, dan memberikan juga mungkin sharing pengalaman, hambatan, dan tantangan yang terjadi selama kami melaksanakan kegiatan reklamasi. Dan nanti di materi keempat, tentu menjadi materi utama, akan membahas tentang integrasi informasi teknologi untuk inventarisasi tanaman reklamasi. Sebelum memulai masuk ke sana, saya ingin menanyakan dulu kepada teman-teman sekalian, kepada peserta, apakah kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang merusak lingkungan atau tidak? Mungkin itu menjadi suatu pertanyaan dasar bagi kita semua, sehingga kita punya frame yang sama, apakah kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan yang merusak lingkungan atau tidak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa menyumbangkan pikiran, saran, ataupun gagasannya begitu. Dipersilahkan. Adakah? Itu Bapak, di kolom chat ada yang menjawab katanya merusak gitu, Pak. Pak Wahyu Agustin merusak katanya. Mungkin dari yang lain-lain ada pendapat yang berbeda? Adakah pendapat yang berbeda selain merusak? Ada nggak? Belum ada, Pak, kayaknya, Pak. Ya, berarti kita semua sepakat merusak ya. Iya, Pak, kayaknya ini, Pak. Ya. Kalau kita sebagai insan pertambangan kita dibilang yang merusak, saya rasa semua kita sudah tutup semua nih, gitu ya. Landasannya karena kita kegiatan yang tidak punya manfaat kalau merusak gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini adalah bahan-bahan tambang yang tentunya terkandung dalam bumi ibu pertiwi kita, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi inilah yang menjadi dasar kita bahwa kegiatan penambangan sesungguhnya adalah kegiatan untuk menambah atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalaupun ada kegiatan yang merusak, tentu itu merupakan konsekuensi daripada kita memanfaatkan kekayaan alam di bumi pertiwi. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia tentu melakukan kajian dan mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan bagaimana sih kita untuk melakukan penambangan sehingga efek lingkungan itu dapat kita kendalikan. Ya, kita masuk pada regulasi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kita sebagai insan pertambangan tentu sangat paham dan memegang teguh yang namanya Kepmen 1827 terkait dengan good mining practice ya. Terkait dengan reklamasi tentu di sana ada satu lampiran tersendiri yang membahas tentang reklamasi dan pasca tambang. Ini dengan demikian secara tersirat kita bisa memahami bahwa kegiatan kita ini adalah yang tadi saya sampaikan merupakan kegiatan untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat masyarakat Indonesia, tetapi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi sehingga kita sebagai praktisi tambang dapat melakukan kegiatan penambangan yang baik
sehingga efek-efek daripada kerusakan lingkungan tersebut dapat kita kendalikan dengan baik. Dalam lampiran 6 tersebut membahas khusus tentang reklamasi dan pasca tambang. Nah, ini merupakan sebuah hal yang tersirat bahwa concern daripada pemerintah tentunya sangat concern untuk di bidang reklamasi dan pasca tambang, sehingga membuat satu lampiran tersendiri begitu. Nah, di dalam Kepmen SDM 1827 itu terdapat 6 bagian, di mana atau membahas setidak-tidaknya ada 6 bagian, mulai daripada penyusunan rencana reklamasi, penilaian dan persetujuan reklamasi, lalu jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi, serta penyerahan lahan reklamasi atau penyerahan kembali gitu ya setelah selesai proses operasi produksinya. Nah, yang perlu kita sama-sama pahami bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Nah, seringkali para pelaku di dunia tambang, terutama mungkin pemilik-pemilik tambang, itu menganggap bahwa reklamasi adalah bagian daripada akhir kegiatan tambang. Tetapi yang sebenarnya sesuai dengan regulasi tersebut bahwa reklamasi ada dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan. Mulai daripada kegiatan eksplorasi, di mana itu proses penggalian mencari kita menemukan di mana sih adanya bahan-bahan tambang, lalu ke operasi produksi. Di situ juga ada kegiatan reklamasi, lalu ada setelah operasi produksi kita masuk ke dalam tahapan pasca tambang, setelah itu juga ada kegiatan pasca operasi. Jadi semua tahapan dalam kegiatan usaha pertambangan tidak terlepas daripada konsekuensi kita harus melaksanakan reklamasi. Jadi seringkali mungkin karena salah kaprah reklamasi pasca tambang, sehingga dianggapnya adalah oh nanti itu saja kegiatan di akhir proses kegiatan penambangan. Padahal kegiatan reklamasi merupakan kegiatan yang harus selalu ada dalam setiap tahapan kegiatan penambangan. Oke. Dalam Kepmen 1827 tersebut, saya ambil contoh aja dalam tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Sementara untuk kegiatan pasca tambang ini kan namanya sudah berubah, bukan reklamasi lagi, tapi berubah menjadi pasca tambang dan pasca operasi begitu ya. Dalam tahap eksplorasi gitu, ini malah mempersyaratkan setiap pemegang IUP dan IUPK itu wajib menyampaikan rencana reklamasi. Dalam tahap eksplorasi, rencana ini disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui dalam jangka waktu kegiatan eksplorasi tertentu dan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi bisa dibayangkan oleh teman-teman, sebelum kita melaksanakan eksplorasi, maka rencana reklamasi tersebut harus diserahkan dan disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini menteri melalui direktur jenderal ataupun gubernur sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan pada tahap operasi produksi, tentu ini juga keharusan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyampaikan rencana reklamasi, yang mana ini disusun berdasarkan studi kelayakan. Studi kelayakan ini tentu hasil daripada kegiatan eksplorasi, lalu dokumen hidup, AMDAL, dan lain sebagainya, dan ini diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Sehingga ini menjadi suatu keharusan bahwa reklamasi itu bukan hal yang ada di tahap akhir kegiatan pertambangan, tetapi ada dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, operasi produksi, sampai dengan main closure-nya begitu. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan dan seringkali dalam prakteknya saya temui di lapangan adalah reklamasi itu hanya berorientasi pada revegetasi. Tetapi yang
sebagaimana dalam Apa-apa? 1927 ada ternyata bentuk-bentuk reklamasi yang lain, di mana ini tentu menyesuaikan dengan eh, peruntukan wilayahnya. Manakala setelah dilakukan penutupan tambang, apa sih peruntukan daerah tersebut? Biasanya tertuang dalam rencana tata ruang atau tata wilayah begitu ya. Itu kita menyesuaikan dengan itu. Tapi kalau seumpama memang itu dikembalikan pada wilayah hutan, maka pilihannya tentu adalah sebagai eh, kita lakukan revegetasi, kita kembalikan kembali menjadi hutan. Nah, bentuk-bentuk lain daripada reklamasi itu apa saja? Contohnya ada kegiatan pemukiman, pariwisata. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Jogja begitu ya, ada tebing breksi, bagian daripada reklamasi yang dirubah menjadi pariwisata begitu. Lalu juga ada sumber air, contoh ketika di Bangka gitu ya, ada eh, kolam-kolam mungkin kita tutup kembali dan rasanya tidak mampu menampung air yang cukup banyak bagi kebutuhan masyarakat dan tentunya air tersebut juga sudah dilakukan rekayasa sehingga mampu menjadi air baku, maka itu diperbolehkan menjadi sumber air gitu. Lalu juga tentu ada kegiatan area pembudidayaan. Yang ingin saya sampaikan di sini sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa reklamasi itu tidak hanya berorientasi pada kita kegiatan menanam, tapi lebih kepada peruntukannya itu setelah kegiatan tambang selesai. Begitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan yang selanjutnya terkait dengan standar keberhasilan reklamasi. Dalam Kepmen 1827, teman-teman bisa membuka di matriks 6 di sana, di lampiran 6 itu ada standar keberhasilan pada masing-masing eh, tahapan kegiatan pertambangan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah eh, terkait dengan tahapan kegiatan pada penatagunaan lahan dan revegetasi. Jadi penatagunaan lahan ini menjadi salah satu hal yang penting yang mana itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan manakala kita ingin mencapai keberhasilan reklamasi. Nah, tentunya eh, ini menjadi sebuah wadah begitu ya. Ketika wadahnya ini tidak difungsikan atau tidak dikelola dengan baik, tidak disiapkan dengan baik, maka apapun yang ada dalam wadahnya itu menjadi tidak baik begitu. Oleh karenanya penatagunaan lahan ini menjadi salah satu hal yang eh, cukup penting dan sangat penting menurut saya manakala kita ingin berbicara mengenai keberhasilan reklamasi. Kunci masuknya adalah di sana terlebih dahulu. Ketika lahan itu disiapkan dengan baik, mulai daripada penataan permukaan lahannya, lalu juga ada penebaran tanah pucuk atau zona perakaran, lalu juga disposal itu terkendali secara erosi dan pengelolaan airnya, maka ini akan sangat-sangat menunjang dalam keberhasilan reklamasi bentuk revegetasi gitu. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan revegetasinya. Nah, di sini tentu kegiatan revegetasi ini meliputi kegiatan penanaman di sana. Penanaman ini meliputi penanaman pohon dan penanaman kopi. Lalu juga ada pemilihan jenis di sana juga penting, lalu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini seringkali ditemui di lapangan menjadi sesuatu hal yang jarang dilakukan. Kalau kami di praktisi biasanya kami menyebutnya adalah reklamasi tanam tinggal gitu kadang-kadang ya. Karena tidak dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan. Padahal untuk menjamin tanaman itu tumbuh dan berkembang itu harus dilakukan perawatan. Seringkali mungkin menjadi debat tebal dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemilik-pemilik tambang gitu kan, menganalogikan bahwa hutan saja dibiarkan begitu saja tetap tumbuh begitu ya. Padahal ini analogi yang salah. Hutan itu adalah tanah yang original, tanah yang memiliki segala unsur hara yang mampu untuk mencukupi kebutuhan tanaman dalam tersebut. Sedangkan
ketika kita masuk dalam dunia tambang, tanah yang kita kelola itu merupakan tanah marginal, tanah yang sudah di dalam tanda kutip ya, mohon maaf, diperkosa habis-habisan oleh kita gitu ya. Segala unsur hara yang terkandung di dalamnya kadang-kadang sudah tercuci dengan habis. Oleh karenanya, ini membutuhkan treatment mulai daripada rekayasa media tanamnya sampai dengan kegiatan pemeliharaan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk memastikan dalam siklus waktu tertentu tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Dalam siklus waktu yang panjang, tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Kalau tentu orientasi kita sebagai yang ditambang tentu sampai dengan proses penilaian 5 gitu ya. Nah, ini penting sehingga kegiatan pemeliharaan tanaman itu menjadi suatu keharusan minimalnya dilakukan selama 3 tahun. Kegiatan yang dilakukan di sana adalah merupakan kegiatan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penyulaman ketika kita temui ada yang mati, lalu pemeliharaan sarana pengendali erosi dan sedimentasi ini juga menjadi satu hal yang penting gitu ya. Seringkali juga banyak ketika ada kejadian engineering failure terkait dengan desain disposalnya, itu tidak jarang ada hal-hal atau terjadi longsor di sana, di mana ketika longsor itu terjadi tentu merusak juga terhadap tanaman-tanaman yang Apakah di dalam kode proper ini ya, sudah ada pelaporan? Kalau memang belum ada pelaporan, oke, langsung di sini nggak ada masalah. Karena langsung masuk ke permen, bagaimana? terus kita sudah melaporkan, hapus dulu. Ya, tadi kan kita juga hapus dulu baru itu. Pak Dia, bisa tolong dibantu untuk di mute ya? Ya, Saya Pak, kira- sudah, Pak. Oke, saya kira ada yang bertanya tadi. Oke. Saya lanjutkan kembali. Ya, standar yang kita gunakan kita mengacu tentunya kepada standar yang telah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) atau biasa kita sebut mungkin juga SNI ya, SNI-nya. Setidak-tidaknya dalam penata gunaan lahan ini kita mengacu kepada 2 SNI yang sudah ada. Pertama adalah SNI terkait dengan perencanaan pengelolaan tanah pucuk pada kegiatan pertambangan atau topsoil di situ maksudnya. Dan yang SNI satunya terkait dengan tata cara penyiapan lahan pada timbunan batuan penutup untuk kegiatan vegetasi. Nah, kita mengacu standarnya kepada ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung karena sudah ada SNI terkait dengan kita menyusun atau menata guna lahan untuk kegiatan revegetasi. Nah, penanganan tanah pucuk ini menjadi salah satu hal yang fundamental dalam kegiatan reklamasi karena tanah pucuk merupakan media untuk tumbuh dan berkembang bagi tanaman. Sebagaimana yang tertuang dalam SNI tersebut, yang dinamakan tanah pucuk itu hanya pada horizon O dan horizon A. Sementara horizon B, C, apalagi R itu bukan bagian dari tanah pucuk. Yang biasanya mungkin di situ sudah ada NAF mungkin ya. Nah, oleh karenanya dalam tahapan awal untuk kita melakukan penambangan tentu ada pengendalian atau proses untuk pemindahan tanah pucuk ini. Untuk mendapatkan horizon-horizon ini dan tidak salah dalam penanganan tanah pucuk, tentu harus kita lakukan pembuatan profil tanah. Kita mengetahui berapa sih kedalaman atau ketebalan antar solum-solum tanah tersebut, sehingga kita bisa melakukan suatu penanganan yang baik. Jangan sampai, biasanya karena sering saya temui di lapangan ini, penyimpanan atau penanganan tanah pucuk ini kurang baik, kadang-kadang terjadi adalah pada saat penimbunan tanah pucuk itu berada di bawah karena dikupas paling atas kan sebenarnya paling awal sehingga disimpan paling bawah, bentuknya kebalik gitu ya. Harusnya
yang namanya tanah pucuk ini disimpan dalam suatu area tersendiri yang dibatasi antara horizon A dan horizon O saja. Sementara horizon B, C, dan R biasanya disimpan dalam eh, disposal yang lain begitu. Nah, ini menjadi penting manakala kita akan menggunakan tanah pucuk. Ketika kita salah dalam proses penyimpanan, tanah pucuk ini berada di bawah, tentu akan menyulitkan kita untuk melakukan penebaran tanah pucuk. Oke. Selanjutnya, nah, saya ingin memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian bahwa pentingnya tanah pucuk terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. James Urban ini pernah melakukan penelitian ya untuk melihat korelasi antara ketebalan tanah pucuk dengan luas tajuk dan diameter batangnya. Jadi semakin dalam tanah pucuk, maka lebar batang dan luas tajuk ini akan juga semakin baik. Ya, ketika tanah pucuknya kita spreading semakin rendah, semakin itu maksimal pertumbuhan tanaman juga akan terbatas gitu. Oleh karenanya mungkin pernah kita temui atau sering kita temui di lapangan eh, ketika masa umur sekian tanaman itu stop untuk bertumbuh atau berkembang. Ya karena memang kapasitas tanah pucuknya kurang untuk mendukung dari tumbuh si tanaman itu sendiri. Nah, ini merupakan alur perencanaan pengelolaan tanah pucuk. Jadi di sana kita ada melakukan dua kegiatan, di mana kegiatan yang pertama adalah pembuatan raca tanah pucuk dan pembuatan rencana teknis. Pembuatan rencana atau neraca tanah pucuk ini sangat penting dilakukan untuk kita mendapatkan atau menentukan luas area reklamasi yang harus kita laksanakan pada setiap tahunnya. Sehingga ketika kita mendapatkan berapa sih ketersediaan tanah pucuk yang kita lakukan dan dengan kebutuhan tanah pucuk, sehingga kita bisa membandingkan berapa atau bisa merumuskan berapa luas area reklamasi yang akan bisa kita lakukan di tahun ini, lalu juga di sana bisa langsung ditentukan terkait dengan pemilihan jenisnya yang baik sesuai dengan ketersediaan tanah pucuk yang kita miliki, gitu ya. Dan tentunya rencana teknisnya berkaitan dengan rencana pengambilan tanah pucuk, bagaimana dia diambil dari bank soil, lalu dan dilakukan spreading dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan ya antara desain timbunan ketika masih itu menjadi disposal yang akan dilakukan backfilling sampai dengan dia final disposal yang akan dilakukan rehabilitasi. Jadi ini sebagai gambaran desain timbunan yang biasa dilakukan itu kurang lebih yang berwarna abu-abu. Padahal yang dibutuhkan sampai dengan final disposal untuk kegiatan penanaman itu digambarkan seperti yang merah. Sehingga di sana tentu ada kegiatan cut and fill untuk memastikan runoff atau erosi ini bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, ini harapannya memang untuk disposal ini kemiringannya tidak lebih daripada 25 derajat pada masing-masing slope-nya gitu ya. Bukan keseluruhan dari bawah sampai atas disposal, tetapi pada masing-masing slope-nya itu diharapkan 25 derajat. Nah, dalam desain timbunan ini juga penting untuk atau dibuat back slope di sana sehingga aliran air yang terjadi pada limpasan yang mengalir pada lereng-lereng ini dapat dikembalikan lagi, lalu di sini dibuat drainase sehingga ini bisa kita
kita kendalikan erosinya. Kalau seumpama ini tidak ada backslop, kemiringan itu terlalu ekstrim, maka tentu tingkat bahaya erosinya akan semakin meningkat. Ya, ini ilustrasi ketebalan tanah pucuk untuk kegiatan reklamasi. Jadi, seperti yang saya sampaikan dalam skema tadi, bahwa ketika kita tahu berapa sih ketersediaan tanah pucuk kita, lalu juga kita bisa membandingkan dengan kebutuhan tanah pucuk kita bisa memilih jenis tanaman yang tepat untuk kegiatan reklamasi itu sendiri. Jika kita tidak memiliki tanah pucuk yang cukup, maka tentu kita harus mendesain tanamannya yang sesuai dengan ketersediaan tanah. Contoh, untuk jenis rumput-rumputan itu biasanya cukup 15-20. Untuk tanaman 30 sampai 45 cm. Nah, ini sangat menentukan keberhasilan juga menurut saya. Manakala untuk 15 cm saja kita tidak memiliki ketersediaan tanah pucuk, maka tentu harus dilakukan kegiatan atau rekayasa lain terhadap tanahnya. Gitu. Salah satu contohnya mungkin bisa menggunakan biostimulan produk yang seperti yang kami gunakan. Gitu. Nah, penting juga dalam area reklamasi itu adanya kolam resapan. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa area atau tanah pada reklamasi bukanlah tanah yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tanah yang marginal. Ketika tanah marginal ini tidak didukung dengan ketersediaan air yang baik, tentu yang namanya keberhasilan reklamasi, keberhasilan tanaman itu tumbuh dan berkembang, saya rasa sulit untuk kita laksanakan. Ya. Ketika pure semua lahan itu dijadikan hanya area penanaman, maka akan sulit kita untuk memastikan ketersediaan air bagi tanaman itu terpenuhi. Padahal kalau kita berbicara siklus fotosintesis, air ini menjadi salah satu fungsi itu adalah kamu kerjain gimana? dalam ada proses melakukan proses foto. Pengendaliannya gimana? Sehingga adanya kolam-kolam resapan air ini itu menjadi salah satu keharusan untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan memastikan tanaman itu cukup air sehingga proses fotosintesisnya berjalan dengan baik, tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini desain akhir timbunan reklamasi. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh tata letak jalan, revegetasi, dan tata letak drainasenya. Layaknya harusnya seperti ini, gitu ya, sehingga mempermudah dalam kegiatan perawatan untuk kita mengejar keberhasilan reklamasi. Oke, selanjutnya terkait dengan tantangan dan hambatan reklamasi yang ini mungkin sering kami jumpai, kami sharing pengalaman saja dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan reklamasi itu bukan hanya kegiatan yang sesimpel kita menanam pohon, menanam LCC, lalu dibiarkan begitu saja tumbuh. Tetapi reklamasi itu memiliki circle, manakala circle ini terputus, maka keberhasilan reklamasi juga rasanya akan sulit untuk kita gapai. Reklamasi itu dimulai daripada kegiatan perencanaan. Ya, tentu kita harus mengetahui kriteria keberhasilan reklamasi, spesifikasi rehabilitasi sesuai dengan SNI tadi yang seperti saya sampaikan, luas area, pemilihan jenis, dan lain sebagainya. Lalu juga kita masuk ke dalam tahapan pelaksanaan, tentu di sini kita harus berbicara yang tadi, bagaimana penataan lahannya, bagaimana untuk penebaran tanah pucuknya, memastikan tanah pucuk itu sesuai untuk
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, memastikan lagi penanaman dan pemadatan tanaman itu dapat dilaksanakan. Karena tentu yang namanya tanaman ketika ditanam di lahan marginal, tidak 100% tanaman itu akan tumbuh. Pasti akan ada tanaman itu yang mati, begitu ya. Nah, oleh karenanya dalam pelaksanaan reklamasi itu penting kita untuk memastikan tanaman ini tumbuh, dan ketika dia mati, itu harus segera melakukan penyulaman. Lalu selanjutnya dalam tahapan evaluasi kegiatan, nah ini juga penting. Ketika kita tidak tahu gitu ya, biasanya sering terjadi ketika kita tidak melakukan inventarisasi tanaman reklamasi secara baik, biasanya kita nggak tahu berapa sih luasan atau populasi dalam satu luasan area reklamasi. Biasanya hanya menghitung berdasarkan bibit yang keluar dari nursery. Padahal belum tentu bibit yang keluar dari nursery semuanya hidup, atau bisa jadi semuanya tertanam juga belum gitu kan. Nah, ini sehingga penting dalam kita melakukan evaluasi kegiatan reklamasi, kita harus mengetahui berapa sih populasi tanaman yang ada dalam satu hamparan reklamasi. Lalu bagaimana tingkat penutupan tajuknya, lalu program perawatannya seperti apa. Nah, ini penting yang harus kita lakukan. Inilah intervensi teknologi yang kami lakukan saat ini, bagaimana kita mengetahui secara secara near time eh, populasi tanaman dalam satu hamparan reklamasi itu berapa. Sehingga saya yakin ini akan memudahkan verifikator reklamasi untuk melakukan penilaian dalam kegiatan reklamasi. Dari hasil evaluasi tersebut, ketika kita bisa mampu untuk menyajikan data yang baik, maka perumusan tindakan perbaikan juga akan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Gitu. Nah, ini masalah-masalah umum yang sering kami hadapi di lapangan ya. Yang mulai daripada kegiatan perencanaan reklamasi itu tidak dilakukan secara terintegrasi. Ini mungkin biasanya terjadi ketika tambang-tambang yang lama ya, yang manakala itu regulasi juga belum seketat sekarang. Jadi dalam prakteknya di lapangan kadang-kadang main asal menambang saja tanpa memperhatikan kewajiban untuk merehabilitasi lahan atau mereklamasi lahan. Makanya mungkin anggapan bahwa reklamasi merusak itu menjadi sesuatu hal yang tertanam. Padahal seperti yang di awal saya sampaikan, kegiatan penambangan adalah kegiatan yang sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Ketika perencanaan itu tidak baik, tentu ke depannya juga akan sulit kita untuk memperbaiki. Ya. Itu dari sisi perencanaan. Lalu dari sisi eh, pengelolaan lahannya. Kadang-kadang yang tadi eh, topsoilnya di bawah, nafnya di atas, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu yang akan mengakibatkan air asam tambang. Masalah lagi di situ adanya air asam tambang. Karena penataan lahan yang buruk, maka akan ada erosi yang tinggi, lalu juga sedimentasi yang terjadi yang cukup tinggi juga di sana. Dan ini tentu akan mengurangi keberhasilan daripada reklamasi dan menjadi penghambat terbesar dalam kegiatan reklamasi. Lalu yang selanjutnya kita berbicara ke dalam programnya. Nah, program reklamasi atau pelaksanaan reklamasi yang sering ditemui kendalanya apa? Defisit tanah perakaran atau zona perakaran. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena topsoilnya tidak dikelola dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, topsoilnya malah berada di bawah timbunan, gitu kan. Jadi ketika kita ingin melakukan penebaran tanah pucuk, ini sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Lalu juga adanya kontaminan polutan yang menghambat pertumbuhan. Lalu ada juga penerapan teknik revegetasi yang tidak tepat, salah memilih jenis, salah melakukan kegiatan perawatan, salah dalam kegiatan penanaman, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah minimnya kontribusi dunia akademisi terhadap pengelolaan lingkungan pertambangan. Tentu kami sebagai praktisi pertambangan ini butuh input masukan lebih daripada praktisi di dunia akademisi terkait dengan bagaimana sih cara mengelola atau meningkatkan keberhasilan reklamasi. Karena yang lebih concern terhadap penelitian tentunya di dunia akademisi, bukan di praktisi yang di lapangan. Gitu. Nah, ini semua adalah faktor-faktor umum atau masalah-masalah umum yang biasa kita hadapi di tambang dalam prakteknya, sehingga melalui webinar-webinar seperti ini diharapkan bisa menggugah semua pihak, bukan cuma di bidang enviro, untuk sama-sama meningkatkan keberhasilan reklamasi. Reklamasi ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bukanlah tahap akhir daripada suatu kegiatan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan reklamasi. Dan tentunya itu ketika kita berbicara ingin keberhasilannya, maka harus didukung dari divisi-divisi lain. Karena kegiatan penataan itu kan bukan hanya enviro yang berada di sana, tetapi ada operation, ada engineering, dan lain sebagainya yang terlibat di sana. Sehingga ketika kita memiliki frame yang sama untuk meningkatkan keberhasilan reklamasi, tentu akan itu lebih mudah dalam meningkatkan atau mencapainya. Oke. Selanjutnya saya masuk ke dalam materi utamanya terkait dengan penerapan teknologi informasi untuk inventarisasi tanaman. Ya. Prinsipnya kami melakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi yang ada, yang umum, kita integrasikan dalam sebuah sistem sehingga itu bisa efektif dilaksanakan untuk melakukan inventarisasi, untuk melakukan analisa data, dan untuk melakukan dari hasil analisa tersebut, kita lakukan perbaikan-perbaikan di lapangan. Aplikasi yang kami gunakan ini berupa aplikasi-aplikasi yang tersedia di marketplace pada umumnya ya, seperti QGIS, AppSheet, Google Workspace, Alpine Quiz, Metabase, lalu juga Looker Studio. Ini tinggal kita integrasikan saja aplikasi-aplikasi yang ada di marketplace dalam sebuah sistem, sehingga ini bisa berguna dalam inventarisasi. Studi kasus yang kami lakukan, yang saat ini dilaksanakan, kami mengelola 70.000 pohon, kurang lebih 70.000 pohon dalam waktu 3 tahun. 3 tahun ini jangka waktu untuk melakukan penataan ya. Nah, di sana kami melakukan inventarisasi terhadap 70.000 pohon per 6 bulan, sehingga datanya akan sangat banyak. Dengan data yang banyak tersebut, tidak berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan ya untuk perancangan software ini. Jadi kita hanya mengeluarkan modal itu sekitar 3-6 juta per bulan. Bahkan ini bisa kurang karena aplikasi AppSheet ini sekarang sudah terintegrasi dengan Google, sehingga biaya untuk berlangganan ini sudah menjadi tidak ada. Ya. Jadi dengan biaya yang rendah kita untuk menyediakan aplikasi dibandingkan kita harus membuat satu aplikasi tersendiri yang biaya bisa lebih daripada 100 juta ataupun 500 juta dan lain sebagainya, kita hanya butuh sekitar 3-6 juta per bulan, dan itu pun saat ini yang kami rasakan itu di bawah 3 juta per bulan untuk sisi aplikasinya. Ini merupakan eh, kegiatan ataupun penyediaan software yang murah begitu ya, dan saya rasa bisa diaplikasikan di manapun. Oke. Selanjutnya yang kami laksanakan adalah kami melakukan sensus terhadap setiap tanaman 70.000 pohon ini. Jadi dalam satu hari itu bisa didapatkan informasi 300-500 informasi pohon dalam satu hari dalam satu smartphone. Ya, jadi kita mampu untuk menyajikan data 300-500 per hari dalam satu smartphone.
Pengambilan data ini dilakukan secara offline di lapangan karena keterbatasan biasanya di area tambang ini kan remote area, keterbatasan sinyal di sana, sehingga dilakukan secara offline. Lalu ketika mendapatkan sinyal koneksi internet baru disinkronisasi, data tersebut akan masuk ke dalam sistem, lalu metadata foto itu tersimpan dengan baik dan terstruktur dalam folder-folder tertentu. Nah, waktu sinkronisasi ini sekitar 1-2 jam saja. Artinya kita tinggal untuk melakukan aktivitas lain, data hasil pengukuran di lapangan itu sudah langsung tersimpan dan terstruktur dengan baik. Sehingga kita tinggal melakukan analisa saja step selanjutnya. Dibandingkan kita metode konvensional, menulis tangan di lapangan, mengukur satu-satu lalu ditulis datanya satu-satu, itu tentu ada kegiatan inputting di sana yang memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya teknologi ini, kegiatan inputting itu dilakukan selesai di lapangan, tinggal disinkronisasi, nanti hasilnya ketika selesai disinkronisasi, data itu sudah berbentuk digital yang mampu kita lakukan analisa lebih lanjut. Nah, data-data apa saja sih yang didapatkan di lapangan? Yang pertama adalah foto label QR pohon. Yang kedua adalah foto kondisi pohon. Jadi kita mengambil foto pohon satu-satu. Lalu mendata juga jenis pohonnya, mendata tinggi pohonnya, lalu tutupan tajuk, lebar batang, lingkar batang atau diameter batang, lalu juga GPS lokasinya. Jadi kita tahu nih pohon itu berada di mana saja. Lalu ada metadata berupa tanggal, jam, editor, dan lain sebagainya yang tentu ini menjadi penting manakala kita melakukan checking terkait dengan error data. Next, ini merupakan ilustrasi pohon yang telah dilabeli dengan QR. Ya, jadi ini QR-nya, ini pohonnya, ini kita lakukan pengukuran secara manual untuk pohon-pohon yang di bawah 1 meter gitu ya. Untuk pohon-pohon yang di atas 1 meter, ini bisa diintegrasikan dengan penggunaan drone. Gitu. Jadi waktunya akan lebih cepat lagi. Gitu. 60 hektar mungkin bisa dilakukan dalam waktu 1 jam atau 30 menit lah pengambilan data itu, sehingga kita tinggal overlay dengan data hasil drone dengan data titik pohonnya, maka kita akan dapatkan berapa sih tinggi pohon pada masing-masing tanaman di area reklamasi. Ini kita lakukan kalkulasinya secara advance. Ini untuk mencegah human error yang terjadi. Jadi teman-teman itu dibekali dengan satu device, dia tinggal input saja, kalkulasi untuk menentukan tutupan tajuknya sudah dilakukan secara otomatis, lalu diameter batangnya juga dilakukan secara otomatis perhitungannya. Sehingga dengan otomatisasi ini mencegah human error atau kesalahan hitung dalam merumuskan berapa sih tutupan tajuknya, berapa sih diameter batangnya. Dan kita juga melakukan desain aplikasi untuk menghilangkan kemungkinan missing data. Jadi ada data-data yang harus diisi, kalau tidak diisi maka step selanjutnya tidak akan bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini adalah tampilan ketika data yang dari lapangan karena memiliki detik GPS, kita bisa lakukan ekspor data yang dari lapangan ke dalam CSV, lalu menggunakan software JIS, kita cari langsung ke lapangan dengan Alpenquist. Jadi, satu, kita di sini ketika kita memiliki titik-titik pohonnya, kita mampu untuk melakukan kegiatan perancangan kegiatan penyulaman. Jadi, berapa sih area yang masih kosong, tahu pohonnya di mana saja, areanya di mana saja yang masih kosong, maka di situ kita bisa melakukan kalkulasi berapa kebutuhan area yang masih kosong tersebut untuk kita tanami. Gitu. Lalu ketika kita mau menuju kepada titik lokasi pohon, kita tidak usah bingung-bingung. Kadang-kadang mungkin
ketika proses eh, verifikasi reklamasi terjadi, oleh verifikator disuruh nyari pohon A gitu ya, yang di data itu ada. Kita sulit tuh nyarinya, membutuhkan waktu berjam-jam. Dengan adanya kita mendapatkan koordinat GPS masing-masing pohon, kita bisa melakukan pencarian secara lebih mudah dengan kita mengklik titik GPS-nya, lalu kita gunakan Alpenquist untuk menavigasikan kita menuju pohon tersebut. Memang akurasinya masih tidak seakurat kita menggunakan GPS geodetik dan lain sebagainya ya, karena input GPS ini menggunakan GPS dari handphone, tetapi paling tidak kita bisa memperkecil radius pencarian. Ya, margin errornya adalah 10 sampai 14 meter. Paling tidak kita hanya melakukan pencarian pada radius ini, sehingga waktu proses pencarian dalam verifikasi bisa lebih mudah, gitu ya. Nah, ini laporan harian pelaksanaan eh, kegiatan inventarisasi juga lebih mudah karena kita tinggal melakukan sinkronisasi. Dalam 1 sampai 2 jam kita bisa mendapatkan berapa sih data harian pohon yang sudah kita inventarisasi. Contohnya seperti ini. Ini dalam tampilan aplikasi kita, jadi hari kerjanya berapa, kita tahu berapa pohon yang sudah masuk. Ketika semua proses sinkronisasi sudah selesai, kita tahu pohonnya ada berapa, jenisnya apa saja, tingginya berapa saja, lokasinya di mana, gitu ya. Lalu tampilan pohonnya juga kita tahu bahwa ini benar-benar ada di lapangan. Ya. Koordinatnya juga kita dapatkan. Ya, ada sebarannya di mana saja. Ini yang didapatkan pada hari itu seumpama gitu ya. Untuk pohon dengan QR ini lokasinya ada di mana, lalu informasi ketinggian, lebar tajuk, dan lain sebagainya juga kita dapatkan. Nah, ini jenisnya, fotonya, dan dari foto tersebut juga kita bisa lakukan verifikasi jenisnya benar atau tidak. Gitu. Nah, ini juga kita mampu melakukan analisa dashboard desain yang mendalam untuk mengetahui berapa sih populasi yang existing ada di lapangan. Ya. Mulai daripada jenisnya apa saja, berapa populasinya, lokasinya ada di mana saja, sehingga kita tahu berapa sih perbandingan antara tanaman lokal dan tanaman endemik. Ini kita tinggal buka dashboard aplikasi, langsung kita tahu bahwa tahun tanam ini pada area ini, tahun area reklamasi 2015 contohnya, populasinya cuma ada segini. Dengan perbandingan jenisnya sekian-sekian. Tanaman lokal sekian, tanaman endemik sekian. 2019 contohnya, perbandingan populasinya ada jenis apa saja, lalu populasinya berapa, kita bisa melakukan pembandingan berapa sih jumlah endemik dan fast growing-nya, begitu. Nah, ini sebarannya, contoh ada di blok mana saja, gitu ya. Di blok A kategorinya berapa cepat tumbuh, berapa endemiknya, gitu. Blok B dan lain sebagainya. Detail informasi pohon ini seperti ini.
Ya, tadi laporan kerja harian. Kita bisa mengetahui eh, siapa saja yang menginput melakukan inputting data di lapangan, dan ini mengetahui akan mempermudah kita untuk melakukan checking error. Ya, ini jenis pohonnya, ini trik GPS-nya, lokasi di lapangannya di mana, gitu ya. Ya, pengukurannya apa saja, kita langsung dapatkan kalkulasinya secara near time. Dan ini bisa kita bandingkan ya, manakala ini sudah beberapa kali pengukuran dilaksanakan, maka kita bisa melakukan analisa lebih dalam. Kenapa di titik ini seumpama pohon itu tidak tumbuh gitu, maka kita bisa lakukan analisa apakah memang eh, kesalahan dalam pemilihan jenis, seumpama itu ada ketidaksesuaian terhadap lingkungan tanamnya, baik itu tanahnya ataupun lain sebagainya. Lalu atau seumpama eh, tumbuh tetapi kurang optimum, maka kita bisa melakukan perancangan program untuk pemupukan yang spesifik per pohon, gitu, perawatan spesifik per pohon. Oke. Nah, untuk sebagai gambaran lebih menjadikan gambaran teman-teman di lapangan apa yang dikerjakan, saya share yang kami lakukan di lapangan itu seperti apa. Hai Sobat Reklamasi, saat ini kami sedang berada di area reklamasi PT Bara Alam Utama. Di sini kami akan melakukan pengukuran dan pemasangan QR Code untuk memonitoring pertumbuhan tanaman. Mari ikuti kami untuk mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hai, hai. Oke, demikian kurang lebihnya saya maaf. Hanya apa namanya pertanyaan ataupun hal-hal yang didiskusikan oleh rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama untuk berbagi dan mendiskusikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dia. Baik, Bapak Zainuddin, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan memasuki tahap untuk diskusi dan juga tanya jawab. Nah, ini saya persilahkan kepada seluruh peserta bisa menyampaikan pertanyaannya dengan penjelasan singkat mengenai mekanisme diskusi kali ini, yaitu durasi diskusi akan berlangsung selama 25 menit. Untuk menanya nanti bisa chat di kolom komentar, nanti akan saya tunjuk dan saya persilahkan untuk on mic untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin bisa langsung saja yang ingin bertanya bisa chat di kolom komentar.
Halo, ini apakah buat partisipan semuanya mendengar dengan arahan saya untuk memasuki tahap sesi diskusi maupun tanya jawab? Loading ini mau nanya apa? Oh, ya Bapak, silakan untuk menanyakan apa saja nanti bisa didiskusikan dengan Pak Zainuddin. Sangat terbuka ini pertanyaannya. Oke, mungkin gini ya Bapak Zainuddin, mungkin partisipan semuanya masih mikir gitu apa yang ingin ditanyakan. Kalau nggak gitu masih merangkai gitu pertanyaannya seperti apa. Oh ini ada dari Rus Indah MM. Oke, saya persilahkan untuk on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh ini saya bisa langsung membacakan aja ya Bapak karena di kolom komentar sudah ditulis. Pertanyaan dari Rusinda MM di sini beliau bertanya, bagaimana mengetahui bibit-bibit yang layak untuk ditanam di lahan reklamasi? Mungkin dari Bapak Zainuddin, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, Ya, kalau Bapak, saya persilahkan. terkait dengan bibit yang baik, itu kan ada panduannya ya. Bibit yang baik untuk direklamasi, tentu kita harus melihat tingginya pertama. Ya, tinggi bibit yang baik adalah 30-60 cm ketika tahap awal. Tapi kalau itu kita masuk ke dalam tahap penyulaman yang advance, untuk mempercepat proses keberhasilan reklamasi, tentu kita bisa melakukan penanaman atau penyulaman dengan bibit yang lebih dari itu, ya, atau kita sebut transplanting. Transplanting ini bisa menggunakan bibit yang kita besarkan dulu dalam polybag besar di nursery. Ketika dia mencapai tinggi tertentu yang kita harapkan, seumpama ketinggian 1 meter gitu ya, baru kita lakukan pemindahan dari nursery ke lapangan. Itu dengan melakukan treatment-treatment tertentu. Ketika bibit yang kecil, itu tentu bisa kita lakukan penanaman langsung ketika media tanamnya sudah kita rekayasa, sudah kita nyatakan baik, bisa kita tanam begitu saja. Tetapi kalau metode transplanting, kita harus biasanya melakukan pemangkasan daun untuk mengurangi air evaporasi di daunnya begitu ya. Mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan daripada siapa tadi. Rusindah ya. Ya, Bapak. Lebih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Zainuddin. Mungkin ini saya kembalikan ke Saudari Rus Indah. Apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang belum jelas? Nanti saya bisa menyampaikan kembali secara singkat. Oke, baik. Terima kasih. Sudah cukup, Pak, atas jawabannya. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada yang bertanya, yaitu kepada... Ya, ini pertanyaan dari Bapak Agus Darmawan. Di sini beliau merupakan asal dari PT Silo. Beliau bertanya, apakah dari data APSID bisa bias dikonvert ke ARCGIS dan data koordinat apakah diinput manual atau berdasarkan tag dari foto yang kita ambil gitu, Pak? Oke. Terkait dengan data konversi itu ya, dari data, jadi kita mendapatkan data GPS itu adalah data foto yang di lapangan. Asumsinya adalah data yang titik mendekati pohon tersebut, gitu. Jadi kita tidak melakukan input GPS manual di lapangan, tetapi kita mengambil daripada data foto. Tentu foto yang kita ambil di lapangan memiliki titik koordinat di sana. Seperti yang saya sampaikan, memang akurasinya tidak seakurat kita mengambil GPS, tetapi paling tidak untuk mempersempit searching area kita manakala kita membutuhkan keharusan untuk ke titik pohon tersebut. Nah, terkait konversi, ini bisa saja dari data GPS tersebut kita konversi ke ArcGIS gitu. Sama saja, kami lebih
biasanya menggunakan QGIS, tapi kalau ArcGIS juga bisa sih sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Bapak Zainuddin. Mungkin dari Bapak Agus Darmawan, apakah ada yang masih dibingungkan atau mungkin ada yang bisa disanggah atau didiskusikan kembali dengan Pak Zainuddin? Mungkin ini mau nambah. Jadi mungkin di ini Pak ya, di pengaturan kita buat aplikasi di AppSheet itu berarti kita hanya bisa memasukkan foto ya. Tapi kalau yang tadi apa namanya koordinat itu berarti kita nggak usah ya. Berarti hanya berdasarkan dari foto saja ya, tag di foto ya Pak ya. Kalau sebenarnya ini mempersingkat proses pekerjaan di lapangan saja, Pak. Bisa saja dalam AppSheet itu kita melakukan inputting manual terhadap titik-titik pohon, titik-titik GPS pohonnya ya. Tapi kita untuk mempersingkat waktu, karena di foto sudah ada titik GPS, maka kita tidak melakukan inputting manual, mengambil titik GPS satu-satu, lalu kita lakukan input manual di AppSheet gitu. Secara aplikasi memungkinkan, Pak, tapi secara efisiensi pekerjaan di lapangan, saya rasa itu tidak terlalu efektif gitu. Kita lebih karena tadi apa namanya margin errornya 10-15, saya rasa masih bisa dilakukan pencarian secara manual gitu ya. Begitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Baik, baik, baik. Terima kasih sudah cukup. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari Pak Agus atas pertanyaan yang diberikan dan juga dari jawaban Pak Zainuddin. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Saudari Vera. Beliau merupakan asalnya dari PTN BSS, bertanya, untuk area yang minim jaringan internet, apakah masih bisa menggunakan sistem inventarisasi yang dijelaskan tadi, gitu Pak? Ya, pada prakteknya kami di lapangan adalah area yang tidak memiliki jaringan internet gitu. Di sebagian besar area reklamasi kami tidak ada jaringan internet, sehingga kami masih memungkinkan kok untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi skemanya adalah kami menyiapkan dulu aplikasinya dalam smartphone untuk kita bawa ke lapangan, lalu bisa lakukan teman-teman di lapangan melakukan inputting menggunakan smartphone tersebut. Nanti setelah menemui koneksi internet, data tersebut baru kita sinkronisasi masuk dalam sistem gitu. Jadi apa namanya data numerik tersimpan tersendiri, data foto tersimpan sendiri gitu ya. Data numerik ini bisa langsung tersimpan ke apa namanya Google Spreadsheet, sehingga nanti langsung dilakukan analisa data di sana begitu. Data foto masuk ke dalam Google Drive dan tersimpan dalam folder yang terstruktur. Begitu Mbak Vera. Baik, terima kasih Pak Zainuddin atas jawabannya. Mungkin dari Saudari Vera bisa memberi konfirmasi apakah sudah jelas atau mungkin ada yang didiskusikan. Sudah jelas, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Saudari Vera. Baik Pak, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Saudara Sawal. Di sini beliau bertanya, apakah diperbolehkan revegetasi menggunakan sawit? Dan jika boleh, apakah ada aturan khusus atau area khusus dikarenakan banyak tanaman pionir juga di sekitar penanaman sawit, penanaman sawit, gitu Pak? Apakah sudah jelas Pak? Ya baik. Ini sepemahaman saya dalam prakteknya di lapangan yang berkoordinasi dengan para di lapangan ya. Terkait dengan revegetasi sawit tergantung pada tahapannya. Ketika reklamasi tentu kita akan lebih berorientasi pada tanaman lokal, tanaman endemik dan fast growing gitu. Sawit mungkin bisa saja ketika peruntukannya adalah peruntukan tanaman atau budidaya ya, lahan berbudidaya. Itu mungkin saja dilakukan apa namanya penanaman menggunakan sawit, tetapi disesuaikan lagi dengan bentuk reklamasinya itu seperti apa. Pada umumnya biasanya para pemangku kepentingan itu mengambil aman menggunakan sawit ini pada kegiatan pasca tambang gitu ya, rencana pasca tambangnya. Tapi dalam rencana reklamasinya biasanya tetap menggunakan tanaman endemik dan tanaman fast growing begitu. Di samping itu juga kita harus sama-sama mengetahui bahwa sawit itu sesungguhnya adalah tanaman yang membutuhkan nutrisi banyak gitu ya.
dan kecenderungannya adalah merusak lingkungan. Jadi ketika kita menanam sawit, apakah mampu dia untuk menghasilkan buah yang sesuai, ya kan sawit ini tentunya orientasinya adalah kepada pertanian gitu ya, hasil panen yang meningkat. Pertanyaan kritisnya adalah apakah sawit ketika ditanam di lahan reklamasi karena dia butuh makan yang banyak, mampu dia untuk menghasilkan panen yang baik. Saya rasa bukan hanya melihat area sekitarnya itu banyak sawit, tetapi adalah pertanyaan kritisnya apakah dia mampu menghasilkan panen yang baik di lahan tambang gitu. Percuma kita melakukan penanaman sawit manakala hasilnya juga tidak baik begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Saudara Syawal bisa konfirmasi apakah sudah jelas atau mungkin ada yang didiskusikan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kepada Pak Zainun, terima kasih sudah sangat jelas Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih kembali Pak. Baik, untuk selanjutnya di sini masih ada pertanyaan ya Pak. Lanjut ke Saudara Beni Ronald. Di sini beliau bertanya, Pak, bagaimana cara agar tanaman reklamasi tumbuh subur sedangkan topsoilnya itu kurang Pak? Gitu. Monggo Bapak Zainuddin. Pertanyaan mudahnya bisa menggunakan produk Inmira Pak. Gitu. Jadi produk kami memang diformulasikan untuk mengatasi masalah-masalah tanah yang kurang topsoil gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, monggo Bapak Beni. Jika tidak menggunakan produk Pak, bagaimana cara mengatasinya Pak? Ya, kita biasanya gini Pak, harus dilihat dulu apa namanya pH-nya berapa di sana. Lalu juga yang paling penting adalah menambah bahan organik Pak. Gitu Pak. Bahan organik seperti pupuk ya Pak ya? Ya, kalau bahan organik biasanya sumbernya dari kompos gitu Pak. Lalu seumpama Bapak karena topsoilnya kurang, berarti kan apa namanya zona perakarannya juga harus disiapkan dengan menambah itu Pak. Oh, oke siap-siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Zainuddin yang sudah sangat jelas dari setiap pertanyaan yang disampaikan para partisipan. Nah, mungkin di sini karena durasinya masih ada, mungkin dari partisipan yang lain, apabila ada yang ditanyakan, itu monggo untuk segera ditanyakan saja untuk sebagai bahan diskusi dengan Pak Zainuddin. Kapan lagi itu yang mendapatkan kesempatan untuk apa yang dibingungkan itu bisa langsung didiskusikan dengan ahlinya gitu. Baik Mbak bisa izin bertanya lagi Mbak. Sekarang Boleh, langsung boleh. saja. Sangat dipersilakan. Baik, gini Pak Yainuddin, tadi saya mau tanyakan terkait tadi pertanyaan Mbak Vera ya terkait sinyal internet tadi ya. Kadang kita kan di lapangan kondisinya memang tidak ada sinyal nih. Kebetulan kalau apps ini saya sedang menggunakan kemudian untuk kegiatan keharian, reklamasi juga istilahnya kegiatan pemantauan air dan segala macam. Cuma kan saat kita offline, aplikasi itu kadang tidak muncul, Pak. Tapi baru nanti setelah kita ada sinyal internet, baru muncul sinkronisasi seperti itu. Apakah itu terjadi di aplikasi saja atau di aplikasi yang tadi Bapak sampaikan itu di offline bisa digunakan, Pak? Seperti itu, Pak. Sepengalaman kami di lapangan, kami bisa menggunakan secara offline dengan catatan kami sudah melakukan apa namanya sinkronisasi sebelum atau sinkronisasi awal aplikasi, penyiapan aplikasi sebelum digunakan Pak. Jadi ketika sinar internet masih bagus, jadi kita sudah siapkan dulu aplikasinya, kita buka dulu Pak. Oh, Jadi baik-baik. Jadi sebelum digunakan kita sinkronisasi dulu ya, Pak. nanti begitu input data di lapangan sudah selesai, kita sinkronisasi kembali. Nah, kembali. Itu otomatis akan tersimpan ya tadi, Pak. Oke, oke. Betul, Pak. Baik, baik. Betul. Baik. Terima kasih, Pak. Itu aja tadi yang saya sampaikan. Ya, paling penting adalah kita menyiapkan sinkronisasi sebelum dan sesudah, Pak. Intinya di situ, Pak. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ganes. Mungkin yang semuanya, partisipan semuanya bisa bertanya kembali. Ini waktu karena masih ada sampai 10.55. Jadi saya persilahkan kepada seluruh partisipan bisa langsung untuk berdiskusi dengan Pak Zainuddin. Bisa lewat kolom chat, bisa on mic langsung seperti Saudara Gandes tadi. Izin bertanya, Mbak. Baik, saya persilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Iya, izin bertanya kepada Bapak. Tadi terkait melanjutkan terkait dengan internet tadi ya, Pak. Mungkin tambahannya, Pak, pertanyaannya mungkin apakah boleh dijelaskan secara teknisnya, Pak, yang sudah dilakukan dari tim Bapak itu terkait dengan inventarisasi pohon ini. Dan yang kedua, itu apakah maksudnya kayak storage-nya sendiri ada batasan atau unlimited ya, Pak? Kan mengingat ini untuk inventarisasi ini kan satu-satu ya, itu ada batasannya atau bisa unlimited gitu, Pak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab pertanyaan terakhir dulu terkait dengan batasan. Mungkin yang menjadi kendala batasan adalah kendala penyimpanan di dalam smartphone-nya. Gitu. Karena kan kami tidak langsung sinkronisasi otomatis, area kerjanya tidak memiliki sinyal gitu ya, tidak memiliki sinyal internet. Sehingga data tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam smartphone, baru setelah disinkronisasi baru dia akan masuk ke dalam database. Tetapi juga perlu ada cleaning kan, cache-cache-nya gitu loh. Itu harus di cleaning. Nah, mungkin kendalanya di situ saja. Kalau dalam database, karena kita menggunakan Google Drive ya, tergantung lagi Bapak dan Ibu berlangganan kapasitas berapa Google Drive-nya gitu. Mungkin pertanyaannya di situ jadinya. Itu Bu Vera, apakah menjawab? Berarti Pak, nanti ketika itu kita ambil, kan itu fungsinya dari QR tadi itu untuk mengisi data ya, itu dari tinggi batang segala macam itu ya. Nah, terus nanti itu disimpan di HP dulu ketika nggak ada internet, baru nanti disinkronkan. Ya, Berarti betul. QR-nya itu offline ya, Pak, itu sifatnya. Ya. Ketika QR itu di-scan gitu. Ya, QR itu kalau kita anggap QR itu adalah KTP-nya pohon, Mbak. Jadi setiap masing-masing tanaman memiliki kode QR yang berbeda-beda. Sehingga ketika di-scan dia akan spesifik menampilkan hanya pohon itu saja. Nah, ketika melakukan pengukuran ulang, maka kita perlu menambahkan terlebih dahulu area kerja mana yang akan kita kerjakan pada hari tersebut. Sehingga data pengukuran satu, masukkan dulu ke dalam smartphone, baru kita lakukan pengukuran kedua di lapangan. Gitu. Sehingga dengan adanya data pengukuran satu yang masuk ke dalam pohon, QR itu bisa terscan gitu, Mbak Vera. Oh, oke. Yap. Gitu. Jadi prinsipnya karena kita areanya tidak memiliki sinyal, maka proses sinkronisasi itu harus dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Tapi kalau areanya yang bisa dilakukan secara Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Zainuddin. Mungkin untuk materi nanti akan di-share lebih lanjut di grup koordinasi gitu ya, Saudara Agus. So, untuk ini karena sudah menunjukkan 10.47, masih ada sedikit waktu untuk sesi diskusi.
Ini masih saya Untuk yang ingin berdiskusi, saya persilahkan untuk on mic. HLS yang kontrol rekomendasi. Baik, untuk perihal share materi maupun share record untuk materi ini nanti mohon untuk diperhatikan, nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup koordinasi di webinar ini ya Bapak atau Ibu semuanya partisipan. Ya Pak Benny, nanti akan include di materinya untuk produk-produk yang sudah dijelaskan tadi. Saya ulangi lagi, saya peringatkan apakah untuk seluruh partisipan di sini masih ada beberapa pertanyaan maupun hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber hari ini? Masih saya beri kesempatan untuk durasinya masih cukup. Baik, karena ini gini ya Bapak, karena saya sudah memperingatkan dan juga di kolom chat terlihat hanya sudah cukup. Nah, di sini saya izin sebelum menutup atau menyampaikan penutup di akhir webinar. Nah, di sini saya izin menyampaikan sedikit conclusion mengenai materi webinar pada hari ini. Nah, jadi yang sudah dijelaskan dari Bapak Zainuddin tadi ada 4 topik, yang dimana yang pertama itu ada regulasi mengenai kegiatan reklamasi, itu sudah sangat jelas dan dipaparkan oleh Pak Zainuddin, dan juga ada mengenai standar dalam penata gunaan dari lahan juga sudah diperjelas oleh Pak Zainuddin. Setelah itu juga dijelaskan mengenai tahapan serta masalah apa aja yang mungkin dihadapi dalam proses reklamasi, serta juga dijelaskan juga tantangan atau hambatan serta bagaimana tindakan perbaikan juga sudah dijelaskan oleh Pak Zainuddin. Nah, inti dari semua yang sudah disampaikan pemateri hari ini yang terdiri dari 4 topik itu bahwasannya dapat saya simpulkan kegiatan reklamasi itu bukanlah akhir dari kegiatan pertambangan, tetapi reklamasi merupakan kegiatan yang terlibat di setiap tahapan pertambangan, dan kegiatan reklamasi itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu apabila didukung dengan lembaga-lembaga yang terkait gitu. Untuk selanjutnya itu merupakan conclusion dari webinar hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi yang sangat penting bagi seluruh partisipan. Jadi saya mohon untuk diperhatikan. Jadi untuk webinar kali ini karena webinarnya bersifat free. Nah, di sini semua partisipan itu akan mendapatkan e-sertifikat. Akan tetapi untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis tersebut, nanti dari kami akan ada syarat dan juga ketentuan. Nah, untuk syarat dan juga ketentuan nanti bisa dipantau juga di grup, tapi akan tetapi di sini akan saya jelaskan secara singkat di Zoom kali ini. Nah, untuk yang pertama itu para partisipan itu harus mengisi form absensi yang akan di-share oleh panitia di grup, terus juga mengisi form feedback yang akan di-share oleh panitia, dan juga seluruh partisipan itu diwajibkan untuk memfollow Instagram dengan username @flatnicsafety dan juga TikTok @flatnicsafety, dan juga partisipan diwajibkan untuk memberikan ulasan dan bintang 5 di Google Maps Flatnics. Dan juga yang terakhir di sini ada kewajiban seluruh partisipan untuk mensubscribe YouTube akun Flatnics Safety Official. Nah, selain itu dari beberapa apa yang harus partisipan lakukan, di sini ada special terms. Yang pertama, like, komen, dan upload story di akun Instagram pribadi, lalu tag @flatnicsafety. Akun Instagram itu tidak boleh di privacy, dan juga nanti akan mendapatkan get voucher 50% untuk short training selanjutnya. Nah, untuk semua apa yang harus dilakukan oleh partisipan tadi, itu nanti wajib kirimkan bukti berupa screenshot persyaratan tersebut pada nomor Flatnics yang nanti akan di-share di grup webinar yang sudah kami sediakan gitu. Nah, dari
dari banyaknya ketentuan tadi itu nggak usah khawatir dari seluruh partisipan, karena di grup itu akan kami share untuk ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh partisipan untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Nah, dan juga sebelum saya akhiri, dengan seluruh partisipan yang sudah hadir pada webinar hari ini, yang pastikan udah tahu bagaimana apa saja yang didapatkan dari webinar hari ini. Nah, yang saya harapkan dan juga seluruh panitia dari Philip Mix diharapkan dengan seluruh partisipan yang sudah mengikuti, diharapkan untuk selanjutnya bisa mengikuti secara lebih lanjut untuk webinar selanjutnya, karena dari pihak Flitnik akan selalu mengadakan webinar dengan tema-tema yang terbaru dan juga yang pastinya dengan para ahli yang sudah dijamin pengalamannya, seperti itu. Nah, untuk itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zainuddin atas waktu dan tempat untuk men-sharing ilmu dengan kami semua, dan yang saya harapkan dengan adanya webinar ini, dengan sharing ilmu, semoga kita semua dapat menambah ilmu baru dan juga bisa diterapkan di kehidupan selanjutnya maupun di karir masing-masing partisipan. Gitu. Di sini saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya selaku moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan seluruh partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.